Selamat pagi anak-anak. Mari kita lanjut. Hari ini kita belajar dari PP 5 dan PP 6. Silakan dibuka halaman 80. Buku tema halaman 80. Nah, di situ ada anak yang sedang capek itu, ya. Sedang capek. Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala itu terasa pusing. Ya, jadi teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan, yaitu tekanan darah rendah. Nah, mengapa terjadi tekanan darah rendah? Itu ada penyebabnya, sudah Pak Eri tulis di situ. Dehidrasi atau kurang cairan, terlalu lama dalam posisi tidur, kemudian hamil, diabetes itu gula darahnya yang tinggi, kemudian penyakit jantung, luka bakar, udara yang terlalu panas, dan beberapa masalah lain. Ya. Kemudian di bawah ayo menulis, itu dipersilakan untuk menuliskan gangguan pada organ peredaran darah. Itu sudah Pak Ade tuliskan, ada 4. Mulai yang pertama leukemia dan kanker darah, yaitu tidak terkendalinya proses perkembangan sel darah putih, sehingga sel darah putih tumbuh dan tidak terkendali. Istilahnya sel darah putih itu makan sel darah merah, sehingga orang mudah sakit kalau seperti itu, ya. Kemudian gangguan stroke, penyebabnya itu kerusakan otak karena terjadi gangguan suplai darah ke bagian otak. Jadi itu penyumbatan saluran darah ke otak, ada penyumbatannya. Kemudian yang ketiga adalah aterosklerosis, itu penyempitan pembuluh darah akibat penumbukan plak dan mengeras. Baik, itu dari halaman 80 dan halaman 81. Baiklah anak-anak, sekarang kalian bisa membuka ke halaman 81 dan 82, yaitu 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan menurut Hendrik L. Bloom. Ya, Hendrik L. Bloom. Ada 4 di situ di gambar ada, yaitu faktor keturunan, perilaku, lingkungan, dan kesehatan. Kita mulai dari faktor perilaku dulu, yang paling kiri. Ya, yang paling kiri faktor perilaku. Perilaku pola hidup, pola makan biasanya. Pola makan di suatu daerah atau pola makan seseorang itu sangat mempengaruhi. Misalnya mencuci tangan sebelum makan, atau gosok gigi setelah makan, sebelum tidur. Itu sangat mempengaruhi, ya. Terus makan makanannya yang sehat, itu juga sangat mempengaruhi, ya. Kemudian faktor lingkungan, ya, yang sebelah kanan itu faktor lingkungan. Pengaruhnya apa Pak Eri? Faktor lingkungan pada orang-orang yang tinggal di lingkungan yang kumuh dibandingkan dengan orang yang tinggal di lingkungan yang bersih. Kesehatannya lebih sehat mana? Ya, pasti yang sehat yang bersih, ya. Di lingkungan yang kumuh biasanya mulai dari sakit kulit, diare, dan sebagainya. Kemudian pelayanan kesehatan. Antara daerah yang pelayanan kesehatannya kurang baik dengan yang baik jelas beda. Ada juga beberapa daerah yang mungkin pelayanan kesehatannya ada tapi agak jauh dari rumahnya. Mungkin tempat tinggalnya agak jauh, sehingga kurang pelayanan kesehatannya. Ya. Kemudian faktor keturunan. Ada beberapa penyakit yang diakibatkan oleh faktor keturunan. Nah, itu akan sangat mempengaruhi bagi kesehatan seseorang. Ya. Itu beberapa jenis faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Baik, selanjutnya kita akan mengikuti beberapa pola dalam tari. Oke? Pelajaran SBDP kelas 5. Jenis-jenis pola lantai dalam tari. Tema 4, subtema 2. Apa yang dimaksud dengan pola lantai?
Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari. Apa yang menjadi tujuan dibuatnya pola lantai? Pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari. Sekarang kita lihat macam-macam pola lantai. Pola lantai utama terdiri atas dua macam, yaitu pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Pola lantai utama, pola lantai lurus, terdiri atas lurus ke samping, lurus ke depan, pola lantai lurus diagonal, dan pola lantai lurus zigzag. Jadi, pola lantai utama, pola lantai lurus terdiri atas 4 pola. Sekarang kita lihat macam-macam pola lantai lurus. 1. Lurus ke samping. Perhatikan gambar pola lantai lurus ke samping. Selanjutnya, pola lantai lurus ke depan. Bentuk polanya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, pola lantai lurus diagonal. Bentuk polanya adalah sebagai berikut. Pola lantai lurus zigzag. Bentuk polanya adalah sebagai berikut. Sekarang pola lantai utama kedua, yaitu pola lantai lengkung. Pola lantai lengkung terdiri atas lengkung ke depan, lurus ke belakang, dan pola lantai lengkung lingkaran. Mari kita lihat bentuk polanya satu persatu. Pola lantai lengkung ke depan. Bentuk polanya sebagai berikut. Pola lantai lengkung ke belakang. Dan terakhir, pola lantai lengkung berbentuk pola lingkaran.
Jadi, hari ini kalian belajar tentang pola dalam tari. Tujuan dibentuknya pola tari dan arti dari pola tari, serta macam-macam pola dalam tari. Terima kasih. Baik, sekarang kita lanjutkan ke halaman 84. Halaman 84. Siti dan teman-temannya menari. Mereka melakukan gerak tari dengan alat. Perhatikan gambar gerakan mereka. Alat apa yang digunakan Siti dan temannya untuk menari? Ternyata mereka menggunakan busur panah. Ya, mungkin tari perang atau tari apa itu. Kemudian bagaimana Siti dan teman-temannya menggerakkan propertinya? Propertinya itu alatnya itu, busurnya. Gerakan yang pertama, Siti dan teman-teman memegang busur panah di tangan kanan dan didekatkan ke arah tangan kiri dengan cara menekuk tangan kanan ke depan tubuh. Kemudian gerakan yang berikutnya, Siti dan teman-teman memegang busur panah di tangan kanan dan menjauhkan busur panah ke arah kanan dengan cara meluruskan tangan kanannya. Nah, itu ya. Untuk gerakan pertama dan gerakan kedua ada perbedaannya. Yang satu mendekatkan ke tubuh busur panahnya, kemudian yang gerakan kedua busur panahnya dijauhkan dari tubuh. Baik, kemudian di halaman 85 kamu lihat ada dua pantun. Pantun yang diucapkan oleh Udin dan Edo. Nah, apa isinya? Dapat ditulis di situ. Ya, isi pantun yang diucapkan itu adalah ungkapan bahwa kita bisa bergerak dengan cara bersepatu roda dengan senang hati. Ya, baik. Mari kita lanjutkan ke tugas berikutnya. Berikutnya anak-anak, ini adalah slide terakhir dari tema 4 subtema 2, yaitu buatlah pantun dengan urutan. Ada 4 pantun. Bait 1 dan 2 itu pantun jenaka, bebas. Kamu mencari dimanapun bebas, menciptakan sendiri bebas, melihat dari manapun bebas. Disalin, ya. Ada pantun bait 1 dan 2 pantun jenaka, kemudian bait 3 dan 4 pantun nasihat. Cari saja dimanapun, browsing boleh, menjiplak orang lain boleh, tapi yang penting sudah bisa membedakan antara pantun jenaka dan pantun nasihat. Ya, baik, nanti ditulis di buku tulis dengan tulisan yang rapi. Oke, demikian untuk tugas hari ini. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati. Amin.